Kamu beneran gak pernah pegang duit 1 miliar? Duitnya tuh dari mana aja sih? Bener, aku pernah pegang uang 1 miliar dan itu hasilnya itu dari... Umur 7 tahun kamu dikasih kado bisnis sama papa kamu. Waktu itu bisnis apa kamu dikasih? Itu bisnis ayam goreng crispy gerobakan. Itu kado ulang tahun. Kamu disiplin gak orangnya? Lumayan. Karena itu papa ajarin harus disiplin waktu emang. Mama gimana nih didik Ryu tuh? Emang udah diarahin untuk jadi entrepreneur? Itu bener gak sih? Kamu punya tim? Punya. Kamu tuh gimana cara kamu menghandle tim kamu deh? Aku tuh suka parodiin mama papa kalau handle karyawan. Oh coba aku pengen lihat deh gimana kamu membagi waktu deh antara sekolah, bisnis, konten, main tuh gimana cara kamu bagi-baginya? Tapi kamu pengen jadi naga yang ke-10? Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang entrepreneur, content creator yang luar biasa. Dan adik kita ini sudah bisa menghasilkan penghasilannya itu dalam 1 tahun kisarannya 1 miliar. Di umur dia yang sangat muda yaitu 9 tahun pada saat itu. Sekarang beliau sudah berumur 10 tahun. Benar? Ryu Kintaro? Benar. Kamu tahu Kintaro Minami enggak? Enggak, itu Kotaro Minami enggak. Kejauhan. Itu kalau kamu tahu Satria Baja Hitam, enggak tahu juga ya? Pernah dengar. Pernah dengar ya? Itu waktu mama papa kamu sama om dulu nontonnya itu. Kotaro Minami gimana? Berubah gitu ya. Udahlah, enggak ini nanti boleh waktu kamu pulang kamu searching Kotaro Minami itu siapa? Sensei ya? Sensei ya, bukan dong. Enggak dong. Kotaro Minami Satria Baja Hitam kan? Benar dong, Kotaro Minami Satria Baja Hitam. Sensei beda lagi. Itu juga salah satu animasi favorit Om juga sih. Sensei ya. Nah. Nanti kita obrol itu ya. Nah, sekarang panggilan apa? Ryu. Iya, Ryu. Ryu apa Kintaro? Ryu ya. Ryu gimana kabarnya? Baik. Ini kita lagi syuting di dalam fase libur sekolah ya. Iya. Kamu lagi libur sekolah, anak Om juga masih libur. Besok anak Om sekolah baru masuk. Kalau kamu lusa? Iya. Oke. Ryu, ini Om ada pertanyaan beberapa buat Ryu ya. Kita boleh ya ngobrol-ngobrol ya sama kamu ya. Nah Ryu, yang ini pertanyaan pertama nih. Om pengen tahu nih. Kan setelah kita nonton beberapa podcast yang ada kamunya gitu ya. Itu kamu beneran gak pernah pegang duit 1 miliar? Terus duitnya tuh dari mana aja sih? Bener, aku pernah pegang uang 1 miliar dan itu hasilnya itu dari YouTube AdSense, endorse dan juga omset jamu aku. Tapi itu aku raih dalam setahun di umur 9 tahun kemarin. Oke, artinya di umur 9 tahun kamu sudah pernah bahasanya meraih omset 1M itu. Uang 1M. Uang 1M ya. Kalau misal kalau dibagi komposisinya nih, misalnya ada YouTube, ada ya dari AdSense ya, terus ada endorsement, terus ada jualan jamu. Yang paling tinggi menghasilkan yang mana? Antara 3 itu? Fleksibel, kadang dari endorse AdSense lebih tinggi, kadang dari omset jamu lebih tinggi. Oke, kalau misal pada saat itu yang paling tinggi mana? Pada saat 9 tahun itu, umur kamu 9 tahun. Kayaknya sih konten. Konten ya? Konten, karena aku baru masih kayak 6 atau 7 bulanan jamunya. Oh oke. Karena baru 6-7 bulanan berarti penghasilan paling tingginya di konten ya? Artinya kontennya, kalau Om lebih spesifik, di YouTube-nya, YouTube channel, atau di endorsement-nya? Kan bikin konten juga soalnya. Endorse paling tinggi. Endorse paling tinggi ya? Paling tinggi. Waduh, rate kamu kayaknya udah tinggi nih ya. Kamu seneng gak sih bikin konten atau jualan? Om pengen nanya deh soal bikin konten deh. Seneng gak kamu bikin konten? Itu sih emang hobi aku kalau bikin konten itu. Ide dari siapa? Ide konten kadang kita bareng-bareng, kadang ngikutin Bareng-bareng tren. siapa? Sama tim sama papa. Kamu punya tim?
Punya. Itu satu, terus ada 2 lagi. Itu satu ya. Terus ada lagi yang lain? Ada lagi 2 di rumah. Oh, jadi 2 di rumah? Ada 3. Oh, ada 3 totalnya. Cara kamu, Om pengen tahu deh, kamu tuh gimana cara kamu menghandle tim kamu deh? Oh, menghandle tim aku. Jadi kamu punya ide. Jadi nanti idenya itu kita, misalnya aku ada ide nih. Kan ide aku kan misalnya kurang jelas. Nanti sama-sama dibikinin skripnya gitu. Oh, jadi kamu hanya gambaran secara umumnya. Aku pengen kayak gini nih. Ya, nanti dibikinin bareng-bareng. Dibikinin detail sama tim nanti. Iya, atau kadang ada tren kita ikutin tapi kita modif. Oke. Terus kadang tim ngasih ide, nanti aku modif sama aku, jadi akunya nyaman. Tapi perlu ACC kamu berarti kan, persetujuan kamu. Artinya aku sama papa sama mama. Oh, tetap 3-3. Dicek, iya. Oh, oke. Kamu pernah marah nggak sama tim kamu? Oh, Zat, ini gimana nih? Idenya kurang bagus ini. Kalian tuh harus lebih kreatif dong. Pernah gak kayak gitu? Pernah gak? Pernah. Pernah ya? Serius? Kenapa waktu itu apa namanya? Karena apa waktu itu kamu apa namanya? Bukan marahin ya, tapi kayak ini kasih motivasi lah gitu. Kenapa emosi kalian? Gitu? Emosi pernah? Enggak, sih kayak gimana? Marah-marah misalnya, pernah marah-marah sama tim? Pernah sekali mungkin. Iya nggak apa-apa. Maksudnya mungkin kan kamu kan karena masih di umur kamu yang 9 tahun, kamu pengen kayak gini, terus tim mungkin tidak menyesuaikan dengan idemu gitu kan, akhirnya mungkin kamu marah. Atau kenapa waktu itu kamu marah? Waktu itu marah. Gara-gara? Mungkin karena kamu abis dimarahin papa mama misalnya gitu. Sorry nih agak dia gimana ya bahasanya, kayak agak lucu ya. Agak gimana ya, dia apa ya? Maksudnya nggak sesuai kali ya, nggak sesuai. Agak nyebelin dikit. Oh, makanya kamu marah pada saat itu. Oh, tapi kan kamu sebagai pemimpinnya, kamu walaupun 9 tahun, kamu berarti kan pemimpinnya. Iya kan, kamu yang memiliki perusahaan, bahasanya perusahaan konten tersebut. Kamu kan bisa bilang, tolong dong sikap kamu nggak boleh kayak gitu dong. Karena bagaimanapun juga nanti aku kan masih kecil, nanti aku mesti nyontohin kamu loh nyebelinnya, kan bisa kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu perjalanan hidup. Nanti insya Allah, maksudnya dengan seiring jalannya waktu kamu tumbuh besar, kamu akan makin dewasa, makin bijak. Tapi dengan kayak gini kamu menjadi banyak pengalaman loh insya Allah. Ya, oke, Rio, aku tanya pertanyaan kedua. Ini kamu katanya di umur 7 tahun tuh kamu dikasih kado bisnis sama papa kamu. Waktu itu bisnis apa kamu dikasih? Waktu umur 7 tahun tuh, itu bisnis ayam goreng crispy gerobakan. Ayam goreng crispy gerobakan? Iya, itu kado ulang tahun. Oh, itu apa, brand orang? Abis itu ambil franchise-nya atau memang dibuat sendiri? Franchise. Oh, franchise. Jadi apa perasaan kamu ketika dikasih kado itu? Kaget, bingung, seneng. Kaget, bingung, seneng. Kaget karena dikasih kado. Bingung, ini mau diapain ya? Gitu ya? Enggak, kayak, kok kadonya bisa bisnis ya? Terus seneng juga? Seneng. Terus kamu jualan gak? 3 hari doang. 3 hari doang? Iya, gara-gara kan aku masih kecil ya, umur 7 tahun ya. Iya. Jadi aku masih sibuk main dan sekolah. Oke, terus bisnisnya diapain? Tutup. Tapi gak 3 hari dong? Masa 3 hari langsung tutup? Iya. Serius? Kebetulan iya. Oke. Kira-kira gak dijagain selama beberapa lama, kira udahlah tutup aja. Oh gitu. Oke, aku pengen nanya deh. Menurut kamu ketika bisnis itu tutup, yang 3 hari itu apa yang membuat bisnis itu jadi tutup, kenapa? Karena aku gak jagain. Oke, gak jagain. Terus ada lagi gak? Masih sibuk main sama sekolah dulu. Masih sibuk main sama sekolah. Artinya ketika berbisnis harus fokus juga ya? Iya. Oke. Atau mungkin ada yang wakilin untuk jagain itu? Gitu ya? Enggak sih. Enggak? Karyawannya ada cuma pas 3 hari itu doang bantuin aku. Abis itu nggak bantuin lagi? Abis itu kalau kan gara-gara aku gak jagain, akhirnya karyawannya juga gak bantuin. Karena kan karyawannya itu kan pakai punya mama waktu itu. Oh, pakai punya mama. Akhirnya karyawannya balik ke punya mama. Punya mama. Gara-gara akunya gak ngejaga lagi. Iya, nggak apa-apa. Tapi belajar. Setiap
pengalaman yang kamu dapatkan, insya Allah kamu belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Papa kamu kan kasih kamu tadi kado gerobak ayam crispy itu. Kenapa sih papa kamu kasih gerobak? Pernah nggak kamu gerobak bisnis gitu, maksudnya gerobak ayam crispy? Kenapa? Pernah nanya nggak? Pak, kenapa aku dikasih ini? Aku pengennya mainan, Pak. Kok papa kasih ini sih, Pak? Pernah nggak kamu tanya? Enggak sih, cuma ya karena ya aku biasa aja ya, senang-senang aja karena mainan aku kebetulan udah banyak, jadi aku senang karena aku dapat kado yang halnya itu baru. Oke, itu sesuatu yang baru buat kamu. Terus kamu maksudnya bener nggak sih kalau misalnya papa kasih kamu kado itu karena nggak tahu nih, om coba menebak ya, papa kamu ingin kamu jadi pebisnis atau papa melihat kamu memang punya potensi bisnis, bener nggak sih? Iya, papa ngeliat aku punya potensi bisnis awalnya itu. Oh gitu. Gara-gara aku tuh suka parodiin mama papa kalau handle karyawan. Oh coba aku pengen lihat deh, gimana sih? Ada di akun sosmed aku. Oh, akun sosmed kamu ada di situ, maksudnya kamu bikin itu? IG. Aku parodiin mama papa lagi handle klien, habis itu lagi jualan atau nanganin komplain customer. Oh, kamu paling sering belajar bisnis sama siapa? Papa apa mama? Dua-duanya sama. Dua-duanya? Dua-duanya sama. Oke, yang paling menginspirasi kamu deh ketika berbisnis, waduh, kalau papa tuh ngehandle karyawan tuh bijak banget gitu, wise gitu loh. Mama? Apa yang kamu pelajari dari mama ketika menghandle karyawan? Mama itu ngehandle karyawannya itu tegas. Oke. Tapi walaupun tegas tapi tetap baik gitu sama karyawan. Tetap ramah, tetap baik ramah, gitu. Iya. Tapi tegas. Tegasnya tapi gitu. Yang buat kebaikan gitu, bukan yang dikit-dikit langsung woi apa gitu, enggak. Enggak yang tegas gitu. Iya, oke. Bukan yang tiba-tiba marah-marah, enggak. Oke. Kalau papa, yang kamu pelajari apa kalau di papa? Kalau papa ya papa itu lebih tegas lagi. Lebih tegas lagi ya, itu bahasa halus sih. Lebih tegas. Tegas, ini ada lebih tegas lagi gitu ya. Itu yang kamu pelajari. Papa kamu punya usaha berapa? Ada usaha apa aja? Otomotif. Otomotif aja. Kalau mama ada pijat. Oh, salon atau spa? Pijat. Spa ya? Udah banyak nggak? Banyak sih. Banyak ya? Kan ada franchise-nya. Oh gitu. Kalau mama, kalau papa otomotifnya? Otomotifnya banyak juga, ada franchise-nya juga, Kabuki Auto Shop. Oke, kamu sering datang ke tempat mama papa kamu nggak? Sering. Terus yang paling kamu bisa pelajari ketika ke sana apa? Ya gimana cara papa menghandle kalau teleponan sama klien. Habis itu gimana cara papa ngehandle karyawannya, gimana cara papa kerja di sana gitu, orang-orang kerja gitu. Oh, tapi berarti kamu memperhatikan dan itu jadi ilmu buat kamu juga gitu ya? Oh, Masya Allah. Kecil-kecil ya udah punya semangat bisnisnya luar biasa. Oke, Om sekarang mau nanya deh. Kan tadi kamu udah bilang kalau kamu punya bisnis jualan jamu tadi kan? Jualan jamu, terus kamu juga jadi konten kreator. Ketika kamu punya tim, itu berarti unit bisnis kamu juga sebenarnya. Kan kamu punya tim, ada 3 tim. Nah sekarang ini yang paling kamu sering jalanin jamu atau konten kreatornya? Dua-duanya stabil sih. Karena aku sekarang ngonten biasanya di jamu. Di apa? Di jamu. Di toko jamumu? Iya, biasa aku ngonten di situ kadang-kadang. Oke. Tapi kalau yang lebih sering dijalanin, jujur aja ngonten. Karena kalau ngonten setiap hari mungkin pasti ada diselip-selipin. Kalau ke outlet jamu kan lumayan jauh dari rumah ya. Di Gedung Serpong, kalau libur doang. Oh. Oke, kalau misalnya bisnis jamu, kamu pengen tanya nih, kamu bener nggak jamunya nih? Kamu jualan jamu apa aja produknya? Produknya ada 25 macam dan itu... banyak juga ya. Hafal nggak tuh? Lumayan, apa sih kayaknya? Yang paling laku yang mana? Varian apa? Ada ramuan jahe, ramuan kencur, ramuan kunyit, kembang telang. Oke, yang paling laku itu? Sama warisan nyonya. Apa? Warisan nyonya. Warisan nyonya? Dari mama itu? Enggak. Bukan, itu kita mikir bareng-bareng. Warisan nyonya best seller tuh karena semua kombinasi jamu hampir ada di warisan nyonya itu. Oh, yang paling laku itu warisan nyonya berarti?
Kalau dari kamu sendiri, kamu pernah nggak mencoba? Kamu kalau misal ketika bikin varian itu, kamu nyoba juga nggak? Nyoba, kita rame-rame nyoba. Oke. ACC-nya nanti di siapa terakhir? Terakhir pastinya di papa mama. Oh, papa mama aku. tetap ya? Iya. Oh, 6 bulan ya? Apanya? 6 bulan kan udah berjalan. Sorry, bukan 6 bulan ya. Udah berapa sih sekarang? Udah berapa lama? Setahun kayaknya. Setahun lebih? Enggak, kayaknya setahun atau setahun ya? Setahun. Seneng gak kamu? Punya usaha ini kan usaha yang bukan cuma 3 hari loh. Tadi kan kamu bilang 3 hari udah selesai kan. Ini seneng. Udah setahun loh. Seneng karena kebetulan udah buka cabang kedua. Masya Allah. Di mana cabang pertamanya di mana sih? Di Ruko Meggiore. Itu di Alam Sutera kah? Gading Serpong. Oh, Gading Serpong, oke. Terus buka lagi di Ruko Madison. Itu di mana? Gading Serpong juga. Oh, dua-duanya di Gading Serpong? Iya. Dekat atau lumayan dekat tapi agak jauh dikit lah, paling beda 10 menitan kalau mau mondar-mandir gitu. Kenapa kamu buka di Gading Serpong? Jadi biar kontrolnya tetap gampang. Oh, karena dekatnya itu. Tapi perbedaannya yang di Meggiore kan 1 lantai. Kalau yang Madison 2. Oke, omset paling gede yang Meggiore apa yang Madison? Madison baru soft opening, belum grand opening. Oh. Jadi masih nggak gitu banyak. Kalau Meggiore mungkin udah lumayan sih. Karena udah setahun juga kan? Iya, 4-5 juta sehari sampai pernah 9 juta. Masya Allah. Sehari ya? Itu ada kemitraannya enggak? Kalau jual kemitraannya banyak orang mau jualan loh. Kamu siap nggak? Misalnya ada, lumayan juga ya jual bisa di angka 4 sampai 5 sampai 9 juta juga. Itu siap nggak kamu kalau misalnya aku mau dong jadi mitranya, nanti aku mau buka di sini. Kira-kira kamu siap nggak? Siap-siap aja. Siap-siap aja. Udah tahu ininya nggak? Itu belajar lagi nanti. Itu belajar lagi. Keren dia. Memang pelan-pelan aja. Kamu masih umur 10 tahun sekarang, pelan-pelan aja. Masya Allah. Oke, ini tadi kan kamu pernah bilang kalau kamu pernah gagal bisnis nih. Ya kan? Gagal bisnis yang cuma 3 hari, habis itu udah nggak ada lagi kemana tuh ayam goreng crispy-nya. Apa pelajaran yang bisa kamu dapatkan di situ? Aku belajar kalau bisnis itu kita tuh butuh konsisten. Itu kan kesalahan aku gara-gara nggak konsisten. Oke. Di bisnis itu kita harus konsisten dan harus benar-benar dijagain lah. Dijagain lah. Harus dikontrol terus. Nggak boleh dibiarin aja itu, jangan. Oke. Itu berarti pelajaran yang kamu dapatkan ya? Sama harus taat waktu, disiplin waktu. Disiplin waktu. Kamu disiplin nggak orangnya? Anak kamu disiplin nggak? Jadi anak tuh bangun pagi terus bersihin tempat tidur sendiri, habis itu kamu tanpa disuruh mandi kamu udah mandi siap-siap buat sekolah, atau memang masih diiniin sama mama? Pastinya ya dikit-dikit masih lah. Dikit-dikit ya. Sedisiplin apa kamu? Mengatur waktu deh. Lumayan lah, karena itu papa ajarin harus disiplin waktu emang. Oh, oke. Lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Ini nanti kita juga pengen ngomong sama mamanya Ryu ya. Tapi mama Ryu ada nggak ini mic-nya buat mama? Oh, dari situ aja. Mama gimana nih didik Ryu tuh bisa, kalau untuk umur dia sih sebenarnya kalau dibilang pemikirannya dewasa, dia cukup dewasa. Cuman di satu sisi ketika kita ngobrol beberapa kelihatan anak-anaknya juga muncul juga gitu ya. Ada. Mama emang kalau dari dulu tuh emang udah diarahin untuk jadi entrepreneur, atau kan ada beberapa nggak apa-apa deh yang namanya anak-anak ya, coba aja nanti dia ketemu passionnya di mana ya baru kita fokusin di situ. Tapi ini kalau dari kecil kayaknya memang udah diarahin untuk menjadi seorang pengusaha, itu bener nggak sih? Sebenarnya nggak juga. Jadi sejalan dengan waktu, Ryu itu kan dari kecil memang sering ikut saya kerja. Oke. Jadi saya bawa kemana-mana. Lalu ketika saya bawa, dia tuh sering ikut nimbrung. Jadi misalkan saya ngobrol, dia ngobrol, ikut nimbrungin kita ngomong. Jadi dari situ kok saya lihat ini anak kok ngomong ke atas nyambung, gitu. Jadi lalu kita coba arahin dia ikut
buka bisnis dari yang pertama itu. Nah, memang di situ kita lihat dia masih belum bisa. Yeah. Tapi dia sudah ada bakat, kayak misalkan dia tidak malu sama orang. Dia berani lah ngomong ke kanan ke kiri. Nah, lalu ya kita ini aja mengalir aja. Jadi dia mau buka apa kita turutin, dia mau apa kita turutin. Nah, kalau misal tadi yang aku tangkap berarti pertama ngeliat Ryu tuh kok bisa nyambung sama orang, gitu, orang dewasa ya, ketika ngobrol gitu. Terus dia juga percaya diri. Nah, kalau percaya diri mungkin makanya mama dan papa mungkin jadi mencoba untuk arah ke konten kreator mungkin juga ya. Iya. Karena dia juga pede ya untuk ngomong di depan umum, di depan kamera gitu ya. Iya. Justru karena awalnya dia dulu yang kita menemukannya tidak sengaja. Jadi kita kan biasa orang tua main handphone ya. Dia pada saat kita kasih handphone, dia sering buat selfie sendiri, ngomong sendiri depan kamera. Oh. Gitu. Jadi dari situ ada anak konten yang kebetulan ada kosong, kita kasih ke dia. Anak konten kosong, oh maksudnya dari usahanya. Iya. Oh oke. Kita kasih khusus satu dulu gitu ya. Satu, ikutin aja dia apa maunya, iseng-iseng aja. Oh itu awalnya gitu. Nah waktu itu kalau Papa Ryu itu kenapa akhirnya memutuskan untuk memberikan gerobak ayam crispy itu? Maksudnya atas dasar apa? Apa biar langsung wah biar Ryu ngerasain nih cara jualan tuh kayak gini gitu atau gimana? Enggak sih, karena saya kan punya restoran dulu. Jadi di depan restoran itu ada halaman kosong. Halaman kosong, papa mungkin ngeliat ini anaknya kan di situ tiap hari kan. Udah iseng bukain aja nih buat kamu buat belajar. Jadi ketika mama kerja di dalam, kamu main-main di luar atau kerja di luar gitu. Main-mainnya menghasilkan ya. Baik konten ataupun memang yang tadi bisnis ayam goreng crispy itu ya. Iya. Makasih Ma, nanti mungkin aku tanya lagi ya. Iya, terima kasih. Oke Ryu, gimana kamu membagi waktu deh? Antara sekolah, bisnis, konten, main, tuh gimana cara kamu bagi-baginya? Aku tuh punya schedule dan aku tuh harus taat waktu. Dan kalau aku hari biasa itu cuma bangun pagi, sekolah, les, kalau bisa selipin konten. Kontennya biasa konten reguler, ya random-random aja, atau tren, endorse, collab, atau podcast, kayak gini. Kalau hari Sabtu Minggu itu beda lagi. Kalau Sabtu Minggu jam 9 les, abis itu jam 12 lah atau jam 1 itu konten. Nah habis itu ya paling di hotel jamu konten terus. Kalau enggak jamu ya. Konten di luar main-main gitu paling. Oke. Jadi kamu kalau hari Minggu itu full istirahat. Kalau Minggu? Iya. Oke, Minggu istirahatnya tuh gimana sih? Maksudnya sama papa mama, jalan-jalan atau apa? Aku biasa tidur atau tidur tuh seharian? Enggak, tidur siang paling. Tidur siangnya, oke. Siang atau bangun siang. Habis itu jalan-jalan ke mall lah, kemana gitu. Ryu kalau sama teman-teman gimana sih mainnya? Main kayak biasa kah? Kayak ada bedanya nggak? Maksudnya Ryu tadi bilang kan nyambung sama orang dewasa juga. Apa malah Ryu ngerasa aku lebih nyambung sama orang dewasa nih daripada yang teman-teman semua orang? Sama-sama nyambung karena sama-sama nyambung karena ya aku juga bisa nyesuaiin. Biasa mainnya tapi bukan yang ngobrol kamu gimana, nggak kita mainnya biasa basket atau keliling pakai sepeda atau main keluar gitu jalan-jalan. Pernah nggak sama teman-teman kamu kayak misalnya lu ngapain sih ngonten-ngonten buat apa sih? Ada pernah nggak digituin? Hate comment. Enggak hate comment sih, tapi yang kayak penasaran gitu loh. Dia mungkin pengen tahu, malah pengen coba juga mungkin. Ada nggak? Ada. Terus respon apa jawaban kamu ke mereka? Responnya misalnya? Contoh dia nanya ngapain sih kamu ngonten? Awalnya aku cuma iseng-iseng, penasaran, akhirnya diterusin terus sekarang jadi fokus gitu. Sejak aku tahu
bisa menghasilkan. Nah, terus teman-teman ada yang ngikutin jejak Ryu nggak? Yang pengen konten juga? Ada. Ada. Teman komplek? Atau teman sekolah? Sekolah. Teman sekolah. Sekolah, kalau di sekolah Ryu terkenal nggak? Dikenal sama orang nggak? Ih, Ryu. Ada beberapa. Cuma nggak sampai Ryu nggak biasa aja. Ya nggak gitu juga sih emang. Ryu. Ada sih ya kayak gitu. Enggak. Tapi maksudnya Ada yang tahu. kalau guru-guru? Tahu, ada beberapa yang tahu sih. Respon mereka gimana ketika mereka tuh tahu, Ryu udah menghasilkan 1M loh dalam 1 tahun. Bahasanya ada beberapa yang bahkan udah dewasa belum bisa menghasilkan seperti itu. Mereka cuma bilang, ih Ryu hebat banget kok bisa. Kapan-kapan ceritain dong. Nah, gitu. Maksudnya suruh sharing-sharing ya? Iya. Sharing untuk berbagi gitu. Ada gak ya sampai termotivasi, ada orang tua yang sampai nanya ke kamu, Ryu gimana sih? Aku juga pengen nih anak-anakku seperti kamu gitu. Ada gak kayak gitu? Ada biasa ibu-ibu gitu. Ibu-ibu ya? Iya. Kamu sering dikasih kado gak sama ibu-ibu? Ini aku gemes sama kamu, aku mau kasih kamu ini gitu, ada? Atau fans kamu udah punya fans gak sih? Ada beberapa. Iya. Iya, Masya Allah. Itu umur kamu berapa waktu itu? Mulai ada. Mulai ada fans. 8 tahun. Ada kan biasanya tuh kadang-kadang di sosial media apa sih? Ryu Holic misalnya gitu. Atau fansnya Ryu gitu. Ada gak kayak gitu? Enggak belum ya? ada yang fans Ryu. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Kamu menanggapinya gimana ketika ada yang ngefans sama kamu? Aku senang karena ternyata aku udah bisa ngebuat orang terinspirasi sama aku. Itu keren sih. Tapi bener, Om juga sampai bilang sama tim Om, tolong undang Ryu dong. Aku pengen banget Ryu datang ke sini dan aku pengen bahasanya mudah-mudahan Ryu juga bisa menginspirasi banyak orang lain gitu loh. Ryu semakin semangat untuk konten ketika Ryu? Apakah faktor asik aku dapat uang gitu atau umur 8 tahun. Itu karena aku mulai dapat AdSense. Pertamanya itu bukan endorse dulu. Oke, AdSense dulu ya. Dapat AdSense, aku langsung wah aku seneng sih karena jadi aku nggak perlu ngerepotin mama papa terus bahkan kadang aku bayarin. Bener ah. Papa kamu juga sama mama kamu banyak duit loh. Mendingan kasih ke Om. Nggak bercanda. Itu gimana kamu maksudnya bantu papa mama gimana maksudnya? Bayar makan atau ngasih kado ulang tahun atau aku bantu bayar uang sekolah. Serius? Beneran? Enggak tapi yang bukan yang per bulan. Iya yang per bulan maksudnya kamu ada itu enggak maksud Om tuh amazed karena itu gini loh papa mama kamu kan juga maksudnya ada menghasilkan juga. Iya, aku tahu. Terus kenapa kamu punya tanggung jawab enggak aku nggak mau aku udah punya uang sendiri aku mau bayar sendiri. Biar kenapa aku setidaknya nggak terlalu ngerepotin. Masya Allah. Kenapa kamu punya pemikiran seperti itu? Kan maksudnya kamu juga ngeliat papa mama kamu juga seorang pengusaha. Karena aku pengen biar mama papa tuh nggak repot dan selalu yang kayak biayain aku terus gitu. Aku pengen coba untuk mulai coba pakai uang aku sendiri kan kebetulan aku udah ada lumayan menghasilkan ya. Itu jadi aku nggak mau selalu ngerepotin mama papa. Oke. Om mau tahu deh uang yang kamu dapatkan itu kamu apakan sih? Itu Tabung. 1M gede loh. Tabung semua? Ya tapi kalau yang 1M kemarin itu aku pakai bangun bisnis jamu bikin. Oh bangun bisnis jamu dari uang itu juga? Iya. Oke. Mainan? Kamu beli pakai uang kamu atau beli memang kamu minta papa mama? Mainan. Beli mainan gitu? Kayaknya udah gak pernah beli mainan sih. Serius? Jarang ya? Jarang. Kamu maksudnya nggak suka mainan tapi suka kan? Waktu umur berapa terakhir kamu beli mainan? Mungkin kemarin. Kemarin baru dong. Mungkin kemarin buat konten. Oh buat konten. Main ini Mezastar. Oh. Pokemon. Oke. Sekalian konten. Sekalian konten. Jadi kamu beli mainan alasannya biar produktif juga ya. Bisa menghasilkan uang lagi loh. Kamu bikin konten. Ya. Jadi aku mau semua yang aku lakuin tuh dikontenin. Oke. Daily gitu.
Ada nggak yang nggak kamu pengen dikontenin? Maksud tadi kan kamu bilang aku dikontenin, aku pengen semua dikontenin. Tapi ada nggak? Ada, kalau ini aku nggak mau dikontenin dong. Jangan dong. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Semua yang kamu mau dikontenin? Aman aja. Kayak misalnya baru bangun tidur, kamu daily vlog gitu-gitu, mau kamu? Daily vlog gitu? Kamu dari bangun tidur, kamu persiapan. Boleh aja sih. Itu belum pernah ya? Belum pernah digituin? Bikin kayak gitu? Kayaknya dulu pernah. Dulu ya? Kayaknya pernah dulu. Kamu ngerasa terganggu gak? Enggak sih, karena itu emang hobi aku ngonten. Gini deh, kalau udah dewasa, kamu ada kepikiran nggak untuk menjadi pebisnis? Atau kamu ada cita-cita yang lain sebenarnya? Sebenarnya om aku tujuan aku tuh sebenarnya ngebisnis dari sedini mungkin itu ya, biar nanti pas aku udah gede jadi pebisnis yang besar. Jadi aku nggak akan berhenti jadi pebisnis. Oh, jadi ini tahap kamu belajar sekalian ya? Iya, karena kan di entertainment tuh kita sebenarnya kayak hoki-hokian. Oke. Kita bisa nggak mempertahankan eksistensi kita. Kalau bisnis itu kan kita bisa bikin bisnis kita naik turun sendiri, karena ya kalau entertainment itu kan pasti ada masa prime-nya. Iya. Iya juga sih, benar sih. Memang kalau misal di dunia entertainment tuh ada masa prime-nya, benar. Ketika di umur-umur prime-nya tuh memang lagi menghasilkan banyak banget, memang harus dimaksimalkan ya. Nah, kamu kalau mikirin bisnis itu memang ketika untuk jangka panjang berarti ya? Betul ya? Nah, om pengen nanya deh, kalau misal nanti kamu udah, mungkin terlalu jauh ya, kayak misalnya kamu udah nikah, terus kamu punya anak, kamu pengen didik anak kamu kayak papa mama didik kamu nggak? Iya sih. Gitu. Mungkin iya, tapi yang pasti kalau aku punya kantor sendiri, pasti aku bakal ajak anak aku ke kantor aku. Oh, biar lihat langsung gitu. Jadi biar anak aku itu bisa belajar banyak dan ikatan batin anak dengan orang tuanya tuh lebih bagus. Oh. Karena memori anak adalah saat kemasan di mana itu dia tuh bakal ngerekam banyak hal-hal yang dia lihat dan alami sehari-hari. Masa-masa dia umur berapa tuh? Kamu tahu nggak umur berapa? Mungkin seumuran 4 atau 5. Oh gitu. Aku kan dari umur segitu Udah diajak? udah diajak. Oh. Kamu tapi sering jalan-jalan sama papa mama nggak? Sering, cuma lebih sering sama mama. Sering sama mama ya, karena papa kan banyak ini ya di otomotif ya, kerja Iya, ya kerja. di situ ya. Oh, Masya Allah. Oke, Ryu, mungkin sebelum nanti ada pertanyaan terakhir deh. Cuman ada nggak yang kamu ingin kasih motivasi ke teman-teman yang seumuran kamu? Motivasi buat teman-teman yang seumuran aku ya. Iya. Masa depan itu kayak game. Pasti ada level susahnya. Cuma ada satu cheat code, doa dan usaha. Doa dan usaha. Kenapa menaruh doa dulu baru usaha? Karena ya kita ini kan, kalau aku dari aku hambanya Tuhan kan ya. Jadi semua itu Tuhan yang atur. Oke, itu bagus. Tapi Tuhan pasti ngasih yang terbaik lah. Oke, habis itu kita walaupun nggak bisa hanya berdoa kan, berarti kita harus berusaha dong. Usaha terus, kalau kita cuma berdoa doang nggak ada usaha. Sama aja bohong dong. Oke, terakhir, udah berapa menit nih? 35, oke. Terakhir ya. Kamu pengen jadi naga yang ke-10 nggak? Pengen banget. Pengen banget Sih. Kamu tahu 9 naga emang? Tahu? Oh, dengar-dengar cerita dari papa, mama gitu. Dengar cerita. Iya. Tapi kamu pengen jadi naga yang ke-10? Gas. Oke, Ryu, makasih banyak ya. Semoga kamu dikabulkan semuanya, mimpi-mimpi kamu. Pengen jadi pengusaha besar, pengen jadi orang yang menginspirasi banyak orang gitu ya. Makasih juga buat Om yang udah meluangkan waktu buat kita ngobrol bareng. Oh, Om juga makasih loh.
kamu mau datang ke sini. Justru aku yang makasih kayaknya. Kita makasih terus nih, nggak bisa habis ntar. Makasih juga ya. Makasih ya Rio ya, sekali lagi. Mama lagi keluar. Buat mama papanya Rio juga makasih banyak banget. Ini luar biasa Rio ya. Bagaimana mama papa bisa membesarkan Rio sampai sejauh ini ya, sampai umur sekarang 10 tahun, tapi bisa menginspirasi banyak orang. Dan kayaknya kalau untuk umur anak yang 9 tahun bisa menghasilkan pendapatan dalam 1 tahun itu 1M, kayaknya jarang banget deh, jarang banget. Tapi di satu sisi juga yang saya lihat dari Rio, ya Masya Allah tabarakallah ya, Rio juga punya adab, etika, akhlak yang baik gitu. Itu juga pasti dicontohkan dari orang tua. Rio juga ngeliat orang tuanya seperti itu baik, terus akhlaknya baik, adabnya baik, dan akhirnya jatuh ke Rio juga. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat kita jadi semakin semangat untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih, sampai ketemu di next episode yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.